Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmar Budiman dengan NPM C1C023098. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 8 terkait isu seputar konsolidasian. Baiklah, di sini ada perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Bagian kepemilikan entitas induk ini dapat berubah karena beberapa hal. Yang pertama itu penambahan pembelian atas saham entitas anak oleh entitas induk. Yang kedua, penjualan sebagian saham entitas anak oleh entitas induk. Yang ketiga, penerbitan tambahan saham oleh entitas anak. Yang keempat, pembelian saham treasury oleh entitas anak. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk ini dapat berdampak atau tidak berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki. Dan dalam PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian menyatakan jika perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki, maka keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari hilangnya pengendalian ini diakui sebagai laba rugi. Dan jika perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk tidak berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki, maka diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi maupun penghasilan komprehensif lain, tapi langsung diakui sebagai ekuitas. Selanjutnya, entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali perubahan, maka entitas induk menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Entitas induk mengakui secara langsung dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dengan nilai wajar, imbalan yang dibayar, dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya, jika penambahan pemilikan dilakukan pada periode interim, misalkan pada 1 Juli 2020, maka penyesuaian terhadap nilai tercatat investasi dilakukan berdasarkan nilai ekuitas PT ANA pada tanggal 1 Juli 2020. Nilai tercatat investasi pada tanggal 31 Desember 2020 akan terdiri dari pengaruh atas proporsi 60% untuk periode sebelum 1 Juli 2020 dan 90% pada periode setelahnya. Sedangkan nilai tercatat investasi dan saldo kepentingan non-pengendali dalam jurnal eliminasi adalah saldo tanggal 31 Desember 2020 setelah perubahan bagian kepemilikan. Dan jika penambahan kepemilikan PT induk menyebabkan perolehan pengendaliannya, misalnya dari 40% menjadi 60%, maka tidak diterapkan sebagai transaksi ekuitas. Situasi ini dikategorikan sebagai kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap karena pengendalian tidak diperoleh sejak awal. Selanjutnya, entitas induk menjual sebagian saham kepada pemilik ketiga. Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, entitas induk menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya. Dalam entitas relatifnya dalam entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan dan pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima serta mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya, perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Saham tambahan yang diterbitkan dapat dibeli oleh entitas induk atau oleh pihak lain. Dan jika dibeli seluruhnya oleh entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk akan meningkat, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali akan berkurang. Akibat dari penerbitan ini adalah substansi pengendalian akan tetap ada karena peningkatan kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian,
Dalam PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan dan pengendali yang disesuaikan dengan nilai wajar, imbalan yang diterima dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya, entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya oleh pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan persentase kepemilikan non pengendali akan naik. Dan akibat dari penerbitan ini, substansi pengendalian entitas induk bisa hilang atau tetap ada karena penurunan kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan dan pengendali yang disesuaikan dengan nilai wajar imbalan yang diterima serta mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya itu jika entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Dan jika dibeli seluruhnya dari entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan persentase kepemilikan non pengendali akan naik. Akibat dari pembelian ini, substansi pengendalian dapat tetap atau hilang karena turunnya kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendaliannya, dalam PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan dan pengendali yang disesuaikan dengan nilai wajar imbalan yang diterima dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya, entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya dari pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan naik, sedangkan persentase kepemilikan non pengendali ini akan turun. Akibat dari pembelian ini, substansi pengendalian tetap karena meningkatnya kepemilikan atas entitas induk dan situasi tidak menghilangkan pengendalian. Dan dalam PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan dan pengendali yang disesuaikan dengan nilai wajar imbalan yang diterima dan mengatribusikannya kepada kepemilikan entitas induk. Selanjutnya, akuisisi pada periode interim. Dan untuk perlakuan akuntansinya diatur dalam PSAK 65 yang menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian, mulai dari perolehannya diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi diperlakukan untuk perhitungan goodwill dan alokasi aset nikel teridentifikasi. Selanjutnya itu untuk jurnal eliminasi. Dalam proses konsolidasian laporan keuangan, entitas induk mendapatkan laporan keuangan audit entitas anak untuk periode 1 tahun penuh sejak awal hingga akhir tahun, atau laporan keuangan tahunan, sehingga penghasilan dan beban sebelum tanggal akuisisi dalam laporan keuangan tersebut harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Jurnal eliminasi tersebut akan menyesuaikan nilai saldo laba pada tanggal akuisisi. Demikian pula, dividen yang diumumkan entitas anak sebelum tanggal akuisisi juga harus dieliminasi terlepas kapan dibagikan pra atau pasca akuisisi dan pada pihak mana pengendalian atau non-pengendalian. Selanjutnya tuh untuk kertas kerja konsolidasian. Informasi keuangan entitas anak yang masuk ke dalam kertas kerja adalah untuk periode 1 tahun, bukan hanya bagian dari pasca akuisisi. Dan oleh karena itu, bagian pra-akuisisi perlu dilakukan eliminasi sehingga perbedaan kertas kerja konsolidasian antara akuisisi awal tahun dan interim hanya pada jurnal eliminasi. Dengan menerapkan prosedur prosedur kerja
prosedur kertas kerja konsolidasian, maka jurnal eliminasi dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasian. Kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya isu konsolidasi lainnya. Itu ada saham preferred entitas anak. Prosedur konsolidasian mensyaratkan seluruh ekuitas entitas anak dieliminasi sehingga ekuitas konsolidasian adalah sama dengan entitas induk. Dan jika entitas anak memiliki saham preferred yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali dan diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka dieliminasi terhadap kepentingan non pengendali. Memegang saham preferred tidak memiliki hak suara dalam RUPS sehingga diklasifikasikan sebagai kepentingan non pengendali. Dan menurut PSAK 65, jika terdapat saham preferred dalam komponen ekuitas entitas anak, maka entitas induk tersebut harus menghitung bagiannya atas laba atau rugi entitas anak setelah penyesuaian untuk dividen atas saham preferred tersebut. Dan apabila saham preferred tersebut bersifat kumulatif, maka bagian entitas induk atas laba atau rugi entitas anak dihitung setelah penyesuaian untuk dividen atas saham tersebut. Apakah ada atau tidak dividen yang telah diumumkan? Dan jika saham preferred yang diterbitkan entitas anak dimiliki oleh entitas induk, maka saham preferred dieliminasi terhadap investasi entitas induk atas saham preferred tersebut. Entitas induk tetap harus menghitung bagiannya atas laba atau rugi entitas anak setelah penyesuaian untuk dividen atas saham preferred tersebut. Dan di sisi lain mengakui pendapatan dividen atas saham preferred tersebut. Seperti halnya bagian laba, entitas anak pendapatan dividen atas saham preferred yang diterbitkan oleh entitas anak dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Selanjutnya dividen saham entitas anak. Perusahaan terkadang mengumumkan dividen dalam bentuk selain kas, yaitu dalam bentuk saham atau dikenal dengan dividen saham. Dan ketika perusahaan mengumumkan dividen saham ini, maka setiap pemegang saham akan mendapatkan bagiannya secara proporsional sehingga tidak terjadi perubahan komposisi antara pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali. Dan jika entitas anak mengumumkan dividen saham, nilai tercatat investasi pada entitas induk tidak berubah karena tidak terdapat perubahan substansi ekonomi atas dividen saham tersebut. Dividen saham merupakan kapitalisasi permanen atau saldo laba karena ketika dividen saham diumumkan oleh entitas anak, maka saldo laba berkurang dan saldo saham biasa meningkat, tetapi jumlah ekuitas tidak berubah. Dampak dividen saham oleh entitas anak terhadap laporan keuangan konsolidasian ini adalah mengeliminasi seluruh dividen oleh entitas anak termasuk dividen saham. Yang kedua, mengeliminasi seluruh saham dan tambahan modal disetor pada entitas anak termasuk bagian yang timbul dari dividen saham. Selanjutnya, pajak penghasilan pada laporan keuangan konsolidasian. Sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia, pajak dikenakan atas perorangan atau badan. Berdasarkan definisi badan, salah satunya adalah berbentuk perseroan terbatas atau badan hukum lainnya. Oleh karena itu, pajak dihitung dan dilaporkan oleh masing-masing badan yang sesuai dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP badan. Laporan keuangan konsolidasian adalah entitas pelaporan, bukan entitas legal karena pada dasarnya entitas yang bergabung adalah entitas legal yang terpisah. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan prinsip seakan-akan entitas yang bergabung adalah entitas walaupun sebenarnya tidak. Dalam PSAK 65, pajak penghasilan hanya mengatur perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan untuk entitas tunggal, yaitu entitas induk mengakui pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer terkait dengan investasi pada entitas anak. Ketentuan lainnya adalah dalam laporan keuangan konsolidasian. Perbedaan temporernya mungkin berbeda dengan perbedaan temporer terkait investasi dalam laporan keuangan tersendiri entitas. Jika induk jika entitas induk mencatat investasi dalam laporan keuangan tersendiri tersebut pada biaya perolehan atau jumlah evaluasian. Aset, liabilitas, beban, dan pendapatan terkait pajak dijumlahkan dari laporan keuangan entitas yang bergabung ke dalam laporan keuangan konsolidasian menurut PSAK 65